Di desa yang kecil, rumah sederhana milik Eka berdiri dengan tenang di antara pepohonan hijau. 5 tahun telah berlalu sejak suaminya Ahmad pergi merantau. Namun hari ini adalah hari yang istimewa. Sebuah janji pulang telah lama ditunggu dan harapan besar menanti di hati seorang istri yang setia. Bu, Ayah beneran pulang hari ini? Iya nak, Ayah udah janji hari ini kita sambut Ayah sama-sama ya. Nanti aku kasih lihat boneka ini ke Ayah. Aku bikin sendiri loh Bu, pakai kain yang Ibu kasih kemarin. Wah, Ayah pasti bangga sama kamu nak. Kamu anak yang pintar. Aku kangen banget sama Ayah. Nanti Ayah main sama aku kan Bu? Tentu nak, Ayah pasti senang lihat kamu tumbuh jadi anak yang baik. Sore itu langit cerah seperti menyambut kepulangan Ahmad. Namun yang datang tidak hanya membawa kabar bahagia, tetapi juga kenyataan yang menghancurkan hati. Ayah pulang. Alia, anak ayah, sini sayang. Ayah kangen banget sama kamu nak. Kamu tambah besar ya, tambah cantik. Mas Ahmad, itu siapa? Eka, aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku harus jujur. Ini Nadia, dia istri baru aku. Kamu bawa istri baru, Mas. Mas, setelah 5 tahun kamu pergi, ini yang kamu bawa pulang, istri baru. Eka, aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku tahu ini gak gampang, tapi aku pikir. Kamu pikir apa, Mas? Kamu pikir aku di sini cuma nunggu kamu pulang bawa wanita lain? Iya, 5 tahun aku bertahan, 5 tahun aku urus Alia sendirian, dan kamu malah nikah lagi. Bu, Ibu kenapa? Ayah pulang kan? Bu, saya Nadia. Saya tahu ini pasti mengejutkan buat Ibu, tapi saya harap kita bisa saling mengerti. Mas Ahmad udah cerita banyak tentang keluarga di sini. Saya cuma pengen bantu. Kamu gak usah sok ramah sama aku. Mas Ahmad cerita banyak tentang keluarga. Cerita apa, kalau dia ninggalin aku demi kamu? Eka, tolong jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Nadia nggak salah. Nadia nggak salah. Kamu bawa dia ke sini tanpa pikirin aku sama Alia. Terus bilang dia nggak salah. Kamu udah lupa siapa aku, Mas? Ayah, Ibu kenapa marah-marah? Aku nggak suka Ayah sama Ibu berantem. Alia, ikut Ibu ke dalam, nak. Mas Ahmad, aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu. Tapi jangan pernah pikir aku bakal nerima ini dengan mudah ya, Mas. Hati Eka hancur berkeping-keping. 5 tahun ia menjaga setia, tetapi inilah yang ia terima sebagai balasannya. Dan Alia, anak kecil yang tak mengerti dunia orang dewasa, hanya bisa menyaksikan keluarganya perlahan-lahan retak. Alia, maaf ya sayang, ayah gak mau bikin kamu bingung. Nanti semuanya bakal baik-baik aja ya. Nadia, aku harus masuk dulu. Alia perlu tenang. Kedatangan Ahmad membawa badai ke dalam rumah kecil itu. Di balik setiap pintu yang tertutup, ada hati yang terbuka, ada tangis yang tertahan, dan ada cinta yang diuji. Malam itu, Eka mencoba melawan rasa sakitnya. Dapur yang sederhana menjadi tempat ia bersembunyi, mencoba mengalihkan pikirannya sambil memasak makan malam. Eka, aku dengar Ahmad suamimu pulang ya. Tapi aku juga dengar dia bawa orang lain ya. Eka, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku di sini kalau kamu butuh teman cerita. Dia bawa istri baru, parah. Aku nggak ngerti kenapa.
Farah. 5 tahun aku nunggu dia. Aku setia. Sekarang dia lagi jalan-jalan sama istri barunya itu, bawa Alia juga. Kenapa dia tega kayak gini, Farah? Kamu gak salah, Eka. Ahmad yang salah. Tapi aku tahu kamu kuat. Kamu harus kuat demi Alia. Alia, dia nggak tahu apa-apa. Aku cuma mau Alia bahagia. Aku nggak tahu apa aku bisa tetap bertahan kayak gini, Farah. Kamu bisa, Eka. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Malam semakin larut, namun suasana di dalam rumah Eka semakin memanas. Ahmad berusaha membuka pembicaraan, tetapi luka di hati Eka terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Eka, aku tahu kamu marah, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku nikahin Nadia demi masa depan kita. Dia bisa bantu aku bangun usaha di kota. Buat aku dan Alia. Jadi caranya adalah dengan membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah ini, Mas. Kamu pikir aku nggak cukup baik selama ini? Aku nggak pernah bilang kamu nggak cukup baik, Eka. Tapi kenyataannya aku butuh bantuan. Nadia bisa jadi partner buat aku. Kamu tahu sendiri aku nggak punya siapa-siapa di kota. Partner? Jadi selama ini aku siapa, Mas? Aku cuma istri kamu yang kamu tinggalin 5 tahun tanpa kabar. Sekarang kamu balik dan bawa partner. Eka, aku cuma mau keluarga kita lebih baik. Aku nggak mau kita hidup miskin terus-terusan. Keluarga kita, kamu udah hancurin itu, Mas. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku dan Ayah, kamu gak bakal lakuin ini, Mas. Eka memilih dia menahan rasa sakit yang menghimpit hatinya. Baginya tidak ada kata-kata lagi yang bisa memperbaiki luka ini. Di pasar desa, gosip seperti angin menyebar dengan cepat tanpa kendali. Ahmad dan istri barunya menjadi bahan utama pembicaraan hari itu. Kamu dengar kan, Ahmad bawa istri baru dari kota. Katanya lebih muda dan lebih cantik dari Eka. Iya, kasihan ya Eka, 5 tahun nunggu malah dapat kabar kayak gini. Bu Rini, Bu Ina, kalian ini kok suka banget ngomongin orang. Udah, gak usah nambah-nambahin gosip. Tapi kan bener Pak, lihat Eka. Masa harus terima nasib gitu aja? Kalau kalian benar-benar peduli, kenapa nggak ngomong langsung ke Ahmad? Jangan malah bikin suasana makin keruh. Pak Harun, ada apa Pak? Pagi-pagi kesini, silakan duduk dulu Pak. Ahmad, saya dengar cerita dari pasar. Kamu tahu ndak, tindakan kamu membawa istri baru itu bikin masalah besar di desa ini. Banyak orang ngomongin kamu. Pak, ini urusan keluarga saya. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang desa harus ikut campur. Justru karena ini urusan keluarga, makanya saya di sini. Ahmad, kamu sadar ndak? Kamu udah nyakitin istri kamu, Eka. 5 tahun dia setia nungguin kamu loh. Sekarang kamu pulang dan malah bawa perempuan lain. Kamu pikir ini demi kebaikan keluarga? Yang kamu lakukan itu cuma bikin luka, Ahmad. Kamu harus mikir ulang sebelum semuanya terlambat. Kata-kata Pak Harun mungkin sederhana, tetapi di dalamnya terkandung kebenaran yang sulit untuk ditolak. Di rumah Ahmad, Nadia mulai merasa bahwa kehidupannya di desa ini jauh dari apa yang ia bayangkan. Sambutan angin dan gosip para tetangga membuatnya tidak nyaman. Eka, kamu nggak capek hidup kayak gini? Desa ini terlalu ribet. Aku nggak ngerti gimana kamu bisa tahan. Kamu tahu kan, hidup di desa ini kayak jalan di tempat. Semua orang cuma sibuk ngomongin orang lain. Aku keluar rumah sebentar aja, udah denger ibu-ibu ngomongin aku. Aku heran, kok kamu bisa betah ya di sini? Kamu tahu apa yang bikin Mas Ahmad suka sama aku, Eka? Karena aku ngerti apa yang dia butuhin. Mas Ahmad itu punya mimpi besar. Dia nggak bakal maju kalau dia terus di sini. Makanya dia pilih aku. Nadia, kalau kamu benar-benar ngerti hidup, kamu gak bakal ngomong kayak gitu. Aku cuman ngomong apa
apa adanya Eka. Kamu pernah tahu apa yang Mas Ahmad butuhin? Itu kenapa dia cari aku. Kamu pikir dia bakal puas cuman hidup di tempat kayak gini? Kamu mungkin ngerti banyak soal bisnis atau cara hidup modern, tapi ada satu hal yang kamu gak pernah ngerti, Nadia. Oh iya? Apa itu? Keluarga. Kamu mungkin bisa bantu Mas Ahmad di kota, tapi kamu gak ngerti apa artinya membangun rumah tangga. Keluarga? Aku pikir kamu gak punya hak buat ngomong soal itu. Kalau kamu tahu arti keluarga, kamu pasti bikin Mas Ahmad bahagia. Tapi kenyataannya dia pergi dari kamu Eka. Mas Ahmad gak pergi karena dia gak bahagia. Dia pergi karena dunia luar terlalu menarik buat dia. Tapi Nadia, kamu salah besar kalau kamu pikir itu berarti aku gagal sebagai istri. Hahaha, kamu masih aja mau membela diri. Mas Ahmad itu sekarang suami aku juga. Itu artinya aku yang lebih paham tentang dia. Kalau kamu benar-benar paham Mas Ahmad, kamu gak akan ngomong seperti itu. Mas Ahmad itu bukan cuma suami aku, dia juga ayahnya Alia. Dan aku kenal dia lebih lama daripada kamu mengenal apa arti cinta. Cukup Eka, aku nggak mau dengan omong kosong kamu lagi. Kamu cuman iri karena sekarang aku ada di hidup Mas Ahmad. Dan kamu cuman bayangan masa lalunya. Nadia, aku gak pernah iri sama kamu. Aku tahu posisi aku di hidup Mas Ahmad, dan aku tahu posisi kamu juga. Dan posisi aku adalah istri barunya, istri yang lebih cocok buat dia. Jelas dong dia lebih sayang sama aku. Haha. Benar, kamu memang istri barunya. Tapi Nadia, menjadi istri bukan cuma soal cocok, itu soal bertahan, soal memberi, soal menerima. Kamu pikir Mas Ahmad bakal tetap memilih kamu kalau kamu gak bisa tahan sama kehidupan ini? Aku bisa tahan Eka. Aku gak seperti kamu yang cuma pasrah sama keadaan. Hahaha, pasrah? Kamu salah besar Nadia. Bertahan itu bukan soal pasrah, itu soal tahu kapan harus berjuang, kapan harus diam. Kamu baru di sini sebentar, tapi kamu udah gak tahan. Kamu bahkan gak bisa bergaul sama tetangga. Aku gak peduli sama tetangga atau gosip mereka. Yang penting adalah Mas Ahmad dan aku. Kita punya rencana besar. Rencana besar ya. Semoga rencana itu cukup buat bikin kamu betah di sini. Karena Nadia, kamu cuma tamu di rumah ini. Rumah ini aku bangun dari nol bersama Mas Ahmad dan Alia. Dia nggak butuh ibu baru yang cuma tahu ngomong besar. Nadia mungkin merasa lebih unggul, tetapi kenyataan di depan matanya adalah bahwa ia hanya seorang tamu di rumah yang dibangun dengan kesetiaan seorang istri. Hari itu, langit mendung menggambarkan suasana hati di rumah sederhana milik Eka. Alia yang biasanya ceria terbaling lemas di atas kasur kecilnya. Alia sayang, kamu harus kuat ya. Ibu di sini nak. Ma, Alia dingin ma. Eka, aku bawa Alia ke dokter ya. Apa ke bengkel aja? Dokter jauh mas, kita nggak punya cukup uang, obat pun habis. Siapa itu? Sebentar, Mas tinggal. Mas mau buka pintu dulu. Baiklah, saya dengar Alia sakit. Ini saya bawakan obat dan juga vitamin. Semoga bisa membantu. Pak Hendra, makasih banyak ya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Alia itu sudah saya anggap sebagai keponakan sendiri. Saya cuma pengen bantu. Kehadiran Hendra membawa secercah harapan di tengah kesulitan. Namun di hati Ahmad ada gejolak lain yang mulai tumbuh. Malam itu ketika keadaan Alia mulai membaik, Ahmad memendam rasa yang tak nyaman melihat perhatian Hendra kepada keluarganya. Di ruang tamu, Ahmad duduk termenung sambil menggenggam secangkir kopi. Dia cuma bantu, gak ada apa-apa. Tapi kenapa aku gak nyaman ya? Kalau butuh apa-apa lagi, jangan ragu bilang ke saya ya Mbak Eka. Kasihan kalau Alia sakit. Nanti anak saya main sama siapa? Makasih Pak Hendra, kamu udah banyak bantu. Saya senang punya tetangga yang peduli. Eka, kamu kenapa bisa deket banget sama dia?
Pak Hendra cuma bantu mas. Lagi pula Alia juga suka main sama Disti, anaknya Pak Hendra. Nah, Pak Hendra cuma bantu, apa salahnya coba? Tapi kamu kelihatan nyaman banget sama dia. Aku suami kamu Eka. Aku gak suka lihat itu. Mas Ahmad, kamu yang bawa perempuan lain ke rumah ini mas. Kamu yang mulai semua ini. Jangan salahkan aku kalau ada orang lain yang peduli sama aku dan Alia. Di hati Ahmad kecemburuan bercampur dengan penyesalan. Untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan keputusannya. Pagi itu, Ahmad dipanggil oleh Pak Harun atau Pak RT ke pos ronda. Kata-kata bijak seorang yang dihormati di lingkungan itu akan menjadi pengingat penting bagi dirinya. Mas Ahmad, saya dengar Mas sekarang sudah bawa istri baru ke desa. Mas tahu itu jadi bahan pembicaraan. Saya tahu Pak Harun, tapi saya cuma pengen kehidupan yang lebih baik buat keluarga. Keluarga yang mana Mas? Mas sadar ndak? Eka istri Mas itu tulang punggung keluarga. Dia nggak pernah ninggalin tanggung jawabnya. Meski Mas pergi selama 5 tahun, Mas pikir kebahagiaan itu ada di uang dan ambisi. Salah besar Mas Ahmad. Kebahagiaan sejati itu ada di rumah, dicinta istri yang setia dan juga senyum anak yang sehat. Saya tahu Pak, tapi semua ini udah terjadi. Saya nggak tahu harus gimana. Yang penting sekarang adalah tanggung jawab Mas. Eka butuh Mas Ahmad, Alia butuh Mas Ahmad juga. Jangan biarin rasa ego Mas hancurin keluarga ini lebih jauh lagi. Saya nggak tahu Pak, apakah Eka bisa maafin saya. Kalau Mas tulus dan juga berubah, saya yakin dia akan lihat usaha Mas. Tapi ingat Mas Ahmad, cinta itu tidak datang dari kata-kata. Cinta itu datang dari tindakan. Kata-kata Pak Harun menyentuh hati Ahmad seperti sinar kecil di tengah kegelapan hatinya. Hari itu di ruang tamu rumah kecil Ahmad, kebenaran yang selama ini terselubung mulai terkuak. Nadia akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya ia menikah dengan Ahmad. Nadia, kamu kenapa akhir-akhir ini berubah? Kamu gak lagi seperti dulu? Ada yang kamu sembunyiin? Mas Ahmad, aku rasa ini saatnya aku jujur. Aku gak bisa hidup terus seperti ini. Maksud kamu apa? Kamu mau bilang apa? Aku menikah sama kamu bukan karena cinta. Aku cuma pengen hidup yang lebih baik. Hidup di kota itu berat Mas Ahmad. Kamu janji bakal kasih aku semuanya. Kamu bilang kamu cuma pengen uang. Nadia, aku kasih semuanya. Tapi ini balasan kamu. Aku pikir aku bisa betah, tapi aku nggak tahan Mas. Hidup di sini nggak seperti yang aku bayangkan. Aku nggak diterima di desa ini. Dan Eka, dia selalu bikin aku merasa kecil. Aku mau kembali ke kota. Kita berpisah baik-baik aja ya Mas Ahmad. Aku nggak punya apa-apa lagi di sini. Kata-kata Nadia seperti cambuk yang menghantam Ahmad. Kepergiannya meninggalkan luka, tetapi juga menjadi cerminan bagi Ahmad untuk menatap realita kehidupannya. Malam itu Ahmad berdiri termenung menyaksikan Eka yang sibuk mengganti kompres di dahi Alia. Rasa bersalah dan juga penyesalan mulai merayapi hatinya Ahmad. Eka, aku salah Eka, aku bodoh. Aku gak tahu kenapa aku harus sakitin kamu. Kamu sadar sekarang setelah semua yang kamu lakuin. Aku cuma bisa nanya, kenapa Mas Ahmad? Kamu kenapa tega? Kenapa tega menikah lagi tanpa sepengetahuanku Mas? Aku pikir aku bisa kasih kamu dan Alia hidup yang lebih baik. Tapi sekarang aku tahu, aku malah hancurin semuanya Eka. Aku minta maaf, aku pengen perbaiki semuanya. Maaf Mas, kamu kira semua ini bisa selesai dengan kata maaf? Luka di hati aku nggak segampang itu sembuh Mas. Aku cuma pengen kamu tahu, aku sayang Alia. Aku sayang kamu Eka. Aku mau jadi ayah dan juga suami yang lebih baik. Tolong kasih aku kesempatan Eka. Aku butuh waktu Mas. Aku nggak bisa jawab sekarang. Penolakan Eka adalah cambuk terakhir bagi Ahmad. Namun ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kesalahannya. Hari-hari berlalu dan perlahan kehidupan di rumah kecil itu mulai kembali tenang. Eka memilih fokus pada kebahagiaan dirinya dan juga Alia. Sementara Ahmad, ia tak terlalu memikirkan wanita yang sudah menghancurkan hatinya. Ibu, aku suka cerita ini. Baca lagi dong Bu. Nanti ya sayang, kita simpan dulu untuk malam ini. Eka, aku tahu ini gak mudah, tapi aku mau terus berusaha.
Halo, ini aku bawain buah-buahan. Semoga bisa buat cemilan Alia nanti. Om Hendra baik banget. Makasih ya Om. Dalam akhir cerita ini, Eka menemukan kekuatan untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Meskipun Ahmad terus berusaha menebus kesalahannya, di sisi Eka ada seorang yang mungkin membawa harapan baru di masa depan, yaitu Hendra, seorang duda sekaligus tetangga yang peduli kepada Eka.